Sufi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya, kebaikan-kebaikannya menjadi sempurna. Ya karena rahmatnya, niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Karena hanya Allah Ta'ala lah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Hanya dialah yang layak untuk disanjung. Karena sejatinya semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan itu dari kita sendiri. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya di dalam surah Maryam ayat 54 sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlu bis sholati waz zakati wa 'inda rabbih mardiyya. Yang artinya adalah wadhkur fil kitab Ismail, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail yang tersebutkan di dalam Al-Qur'an. Innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya, yang tepat janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul sekaligus nabi. Wa kana ya'muru ahlu bis sholati waz zakah, dan dia juga senantiasa menyuruh keluarganya atau ahlinya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan ibadah zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia juga adalah seseorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Nabi Ismail alaihissalam mempunyai beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah yang pertama, beliau memiliki sifat yang terpuji. Di sini dibagi lagi menjadi dua ya. Yang pertama, beliau selalu menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya adalah falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai umur dia sanggup berusaha bersama Ibrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Lalu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasannya aku menyembelihmu. Fangdur mada taro. Maka pikirkanlah ya, apa pendapatmu. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lalu ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang soleh. Surah Sofat ayat 102. Dan memang benar, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah yang ada di dalam mimpinya, Nabi Ismail alaihissalam tidak sedikit pun mengeluh atau mempertanyakan. Ia memenuhi janjinya dan bersabar menjalani ujian yang diberikan kepada ayahanda. Dikisahkan pula bahwa sewaktu-waktu Nabi Ismail alaihissalam pernah berjanji untuk bertemu seseorang di suatu tempat. Beliau pun terus menunggu di tempat tersebut selama 3 hari menanti. Baru datanglah orang tersebut. Memang para nabi ini seluruhnya menepati janji, selalu menepati janji. Akan tetapi bagi Nabi Ismail alaihissalam terkenal dengan sifatnya ini, dikarenakan banyaknya janji yang telah beliau tepati atau beratnya janji yang telah beliau buat. Akan tetapi beliau tetap menepatinya dan menjalankannya. Insya Allah ya. Adapun sifat kedua yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam,
di bagian yang sifat yang terpuji adalah beliau memerintahkan keluarganya untuk sholat dan bersedekah. Bahkan ya'muru ahlu bis sholat wa zakah. Ini menunjukkan perhatian beliau yang sangat besar terhadap keluarganya dan merupakan tauladan bagi orang untuk mengutamakan dan mendahulukan pembenahan bagi keluarganya terlebih dahulu. Jadi keluarga nomor satu sebelum merambah pada lingkungan yang lainnya, mungkin tetangga. Keistimewaan Nabi Ismail yang kedua adalah beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasannya Nabi Ismail alaihissalam diutus kepada kabilah Jurhum, yaitu salah satu kabilah Arab, untuk berdakwah. Yang ketiga adalah orang yang pertama kali mengendarai kuda. Keistimewaan beliau selanjutnya ini adalah beliau dapat menjinakkan dan menaiki kuda yang dulunya itu sebelumnya itu adalah binatang buas. Jadi mungkin di sini kudanya itu binatang liar dan beliau bisa menjinakkan dan menaikinya. Masya Allah. Yang keempat adalah orang yang pertama kali berbicara bahasa Arab secara fasih. Keistimewaan ini juga dimiliki oleh Nabi Hud alaihissalam. Dan keistimewaan beliau yang terakhir adalah beliau membangun Ka'bah bersama sang ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida bainal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya adalah wa idh yarfa'u Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim mulqa'ida minal baiti wa Ismail meninggikan pondasi Baitullah atau Ka'bah bersama Ismail. Rabbana taqabbal minna, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwasannya Nabi Ismail kurang lebih mempunyai 5 keistimewaan. Yang pertama adalah beliau memiliki sifat yang terpuji. Yang kedua, beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. Yang ketiga adalah orang yang pertama kali mengendarai kuda. Yang keempat adalah orang yang pertama kali berbicara bahasa Arab secara fasih. Dan yang terakhir adalah beliau membangun Ka'bah bersama sang ayah. Dari keistimewaan Nabi Ismail tersebut, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Di antaranya adalah yang pertama, cinta Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Maksudnya di sini adalah bahwasannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu nomor satu. Yang kedua adalah keikhlasan dalam memberi. Insya Allah kelak akan digantikan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan atau yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Syukran barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.